Wuhan jadi lautan api TNI kian dominan. 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前进，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。这针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动。We are very confident that we're going to win, right? Because everything is the real count, and all the real count. We have our own network, you know. We have our own network, and we get reports, and the reports show us to be doing well. Perang besar antara TNI versus Amerika Serikat telah membumi hanguskan seluruh wilayah Wuhan bagian timur. Seketika serangan pertama berlangsung, kantong-kantong perlawanan terus mencegah TNI memiliki kendali penuh atas wilayah itu dan saling memperebutkan lab kimia di Wuhan yang akan menjadi penentu hancurnya sebuah peradaban besar di dunia hari ini. Segala sesuatu yang dapat terbakar, ungkap sejumlah reporter dunia yang kini berbondong-bondong memantau jalannya perang antara TNI versus pasukan Pentagon. TNI yang lebih unggul dalam serangan kecil dikabarkan telah mendobrak habis 2.000 pasukan Pentagon dalam serangan pertama, sehingga banyak pasukan Pentagon yang meskipun digadang-gadang lebih unggul dalam hal teknologi tidak mampu bertempur lebih lama melawan TNI. Menurut informan kami, TNI saat ini dikabarkan telah menguasai sekitar 65% wilayah Wuhan, menempatkan sejumlah kompi kecil di lab kimia untuk berjaga serangan dadakan dari Pentagon. Sedangkan pemusatan di penyerangan di garis depan masih berlangsung dengan bantuan gerakan taktis tentara nasional. Indonesia memperkuat pertahanan di wilayah yang diduduki, disitulah situasi terberat sekarang, ujar Xi Jinping kepada awak media di Beijing. Sementara itu, medan pertempuran lainnya sekitar 500 warga sipil berlindung di pabrik kimia bagian barat. Namun, pemantauan perang dunia mengatakan pasukan TNI telah mengubah lokasi itu jadi puing. Bangunan ini adalah bencana besar. Posisi kami ditembaki dengan senjata Hosar, seberapa peluncur roket dan arteri kaliber besar, serta serangan rudal, ungkap Jenderal Pentagon Pertahanan Pabrik Kimia. Itu serupa dengan yang terkepung di kota tempat pasukan Cina terdesak selama berminggu-minggu. Sementara di Wuhan Barat, satu-satunya kota yang masih sepenuhnya dalam kendali Cina, turut menjadi sasaran serangan udara secara keseluruhan. Serangan udara menghancurkan lebih dari 10 rumah dan sebuah kantor polisi, sementara pasukan TNI dan Pentagon menggencarkan serangan untuk merebut kota. Penduduk di kota Wuhan semakin sulit untuk bertahan hidup. Korespondensi Oi Veronica Balderas Eksklesia melaporkan berbagai tentangan seiring dengan upaya diplomatik Cina untuk terus memperoleh dukungan internasional, mendapat tantangan dari warganya sendiri hingga ingin menurunkan Jinping dari kursi presiden. Ketika pertempuran semakin intensif di pinggiran Wuhan, muncul Cina laporan bahwa tentara Raina berusaha membantu warga sipil untuk melarikan diri. Kehidupan telah sangat terganggu oleh gerak maju perang tentara Indonesia dan pasukan Pentagon, kata penduduk lokal di sana. Ada masalah dengan makanan, bantuan kemanusiaan hanya diberikan kepada kami seminggu sekali, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas. Pasukan Cina berkomitmen untuk memukul mundur pasukan TNI bersama Amerika Serikat, menjauhkannya dari Wuhan, kata seorang komandan bernama Tiongkok. Mereka pasukan TNI berharap untuk merebut kota Wuhan tanpa kerugian besar, tapi mereka telah kehilangan begitu banyak orang, komentarnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan bahwa menurutnya jika pelabuhan jatuh ke tangan pasukan TNI, maka hal tersebut akan menjadi kemunduran operasional atau strategis bagi Cina. Jatuhnya Wuhan tidak berarti bahwa TNI telah mengubah gelombang pertarungan ini. Maksud saya pikir kota ini akan terus diperebutkan dan sejujurnya seperti yang telah kita saksikan pada masa lalu. Pasukan Cina cenderung untuk membalas serangan ketika kesempatan muncul dengan sendirinya. Jadi bagaimana hal ini berakhir masih harus ditunggu, dan tentu saja akan memastikan TNI menjauh dari Wuhan, jelas Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Laut Austin dengan wajah pucat TNI kembali guncang Cina, hancurkan lab COVID di Wuhan, antisipasi serangan biologi Cina. Serangan Cina yang dilakukan baru-baru ini membuat amarah TNI memuncak. Pasalnya di tengah invasi TNI di Wuhan, Cina lakukan hal menjijikkan, yaitu menghujani TNI menggunakan bom kotor TNI yang berada di pusat kota. Wuhan saat ini sempat kesusahan menghindari bom yang ditembakkan oleh tentara Cina tersebut. Salah seorang jenderal TNI yang mendapat laporan dari anggotanya yang berada di Cina mengatakan, kami dikejutkan oleh serangan tiba-tiba Cina yang menembakkan bom kotoran
kepada kami. Beberapa personel yang berada di tempat mengalami luka-luka karena tidak sempat menghindari ledakan bom yang terjadi. Hal itu dilakukan Cina. Sangat menjijikan bagi kami, dilansir dari beijingnews.com. Pemerintah Cina mengecam perbuatan TNI yang mengepung sebagian besar kota Wuhan, memaksa TNI mundur dengan serangan yang dilakukan tentara Cina. Setelah serangan hacker dan sebagainya dengan sengaja kami ambil tindakannya menurut mereka adalah tindakan menjijikkan demi negara dan warga kami. Akan terus melakukan perlawanan kepada Indonesia jika TNI tetap tidak menarik pasukannya dari Wuhan, kata Menteri Pertahanan Cina. Cina memang sangat kesusahan menghadapi pasukan Indonesia yang tidak hanya menyerang secara langsung, juga melakukan serangan cyber kepada tetap pribadi, warga, dan sistem pertahanan negara. Panglima TNI Yudo Margono memberikan komando baru kepada anggotanya yang ada di medan pertempuran tepatnya di kota Wuhan. Kita akan kirimkan 20.000 anggota lagi ke Wuhan untuk menghancurkan late virus COVID yang ada di sana. Hal itu kita lakukan untuk antisipasi serangan Cina menggunakan senjata kimia kepada anggota TNI. Perintah yang baru saja TNI dapatkan langsung disambut dengan semangat oleh anggota yang berada di Wuhan. Dikarenakan mereka sangat emosi karena tembakan bom kotor yang dilakukan Cina kepada mereka, dibuat Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pun memberikan semangat pada TNI lewat wawancara yang dilakukan oleh CNN pada sore hari. Kita tidak boleh terus berdiam diri menyikapi serangan Cina. Tadi siang yang harus kita lakukan adalah bangkit dan menyerang, lakukan komando yang diberikan, laksanakan dengan baik dan habisi musuh-musuh kita. TNI yang mendapat dukungan dari mantan Danjen Kopassus sangat bersemangat untuk menghancurkan, memberikan serangan balasan kepada Cina. TNI dijanjikan malam ini live virus COVID yang berada di Wuhan akan rata dengan tanah tanpa membuang-buang waktu. Pasukan TNI melaksanakan tugas langsung. Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan bahwa mereka berhasil melumpuhkan infrastruktur militer dan lab COVID di Wuhan, menaklukkan pertahanan mereka. Menurut laporan sejumlah kantor berita Indonesia, hal tersebut membuat Presiden Cina bingung sekaligus marah besar. Menurut Xi Jinping, serangan TNI kali ini sangat membuat kami terpukul. Cina meminta bantuan pasukan dari Amerika Serikat untuk melakukan serangan balasan kepada Indonesia, langsung mengambil tindakan atas serangan TNI ke lab COVID di Wuhan dengan cara meminta 10.000 personil US Army ke Dubai. Dan malam ini kami saat ini sedang meminta bantuan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kamu minta 10.000 tentara infanteri, 100 tank dan beberapa senjata untuk membalas serangan TNI di Wuhan, ucap Jinping di Beijing. Berusaha membantu warga sipil untuk melarikan diri, kehidupan telah sangat terganggu oleh gerak maju perang tentara Indonesia dan pasukan Pentagon, kata penduduk lokal di sana. Ada masalah dengan makanan, bantuan kemanusiaan hanya diberikan kepada kami. Seminggu sekali tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas. Pasukan Cina berkomitmen untuk memukul mundur pasukan TNI bersama Amerika Serikat, menjauhkannya dari Wuhan, kata seorang komandan bernama Tiongkok. Mereka pasukan TNI berharap untuk merebut kota Wuhan tanpa kerugian besar, tapi mereka telah kehilangan begitu banyak orang, komentarnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan bahwa menurutnya jika pelabuhan jatuh ke tangan pasukan TNI, maka hal tersebut akan menjadi kemunduran operasional atau strategis bagi Cina. Jatuhnya Wuhan tidak berarti bahwa TNI telah mengubah gelombang pertarungan ini. Maksud saya pikir kota ini akan terus diperebutkan dan sejujurnya seperti yang telah kita saksikan pada masa lalu. Pasukan Cina cenderung untuk membalas serangan ketika kesempatan muncul dengan sendirinya. Jadi bagaimana hal ini berakhir masih harus ditunggu. Dan tentu saja akan memastikan TNI menjauh dari Wuhan, jelas Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Laut Austin dengan wajah pucat, TNI kembali guncang Cina, hancurkan lab COVID di Wuhan, antisipasi serangan biologis Cina. Serangan Cina yang dilakukan baru-baru ini membuat amarah TNI memuncak. Pasalnya di tengah invasi TNI di Wuhan, Cina lakukan hal menjijikkan, yaitu menghujani TNI menggunakan bom kotor. TNI yang berada di pusat kota Wuhan saat ini sempat kesusahan menghindari bom yang ditembakkan oleh tentara Cina tersebut. Salah seorang jenderal TNI yang mendapat laporan dari anggotanya yang berada di Cina mengatakan, kami dikejutkan oleh serangan tiba-tiba Cina yang menembakkan bom kotoran kepada kami. Beberapa personel yang berada di tempat mengalami luka-luka karena tidak sempat menghindari ledakan bom yang terjadi. Hal itu dilakukan Cina. Sangat menjijikan bagi kami, dilansir dari beijingnews.com. Pemerintah Cina mengecam perbuatan TNI yang mengepung sebagian besar kota Wuhan, memaksa TNI mundur dengan serangan yang dilakukan tentara Cina. Setelah serangan hacker dan sebagainya dengan sengaja kami ambil tindakannya menurut mereka adalah tindakan menjijikkan demi negara dan warga kami. Akan terus melakukan perlawanan kepada Indonesia jika TNI tetap tidak menarik pasukannya dari Wuhan, kata Menteri Pertahanan Cina.